Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas bagi teman-teman mahasiswa. Semoga hari ini selalu lebih baik ya. Apapun aktivitasnya, apakah itu kuliah atau kuliah sambil bekerja, mudah-mudahan dua-duanya dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Sehingga kuliahnya tetap berjalan dengan baik, begitu juga dengan pekerjaannya yang tetap berjalan dengan maksimal. Harapan kita adalah di tengah-tengah persoalan ini atau di tengah pandemi ini teman-teman mahasiswa juga tetap bisa kuliah sambil bekerja sehingga dapat nilai-nilai positif dan kompetensi yang lebih baik. Yang pertama, kompetensi yang Anda miliki nantinya di dunia pekerjaan sudah Anda dapatkan hari ini yang Anda teman-teman mahasiswa yang kuliahnya sambil bekerja. Namun yang belum bekerja, saya doakan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Baik teman-teman, semua hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang keempat pada topik atau materi perkuliahan kita, mata kuliah kita yaitu matematika ekonomi. Ya, sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana persoalan-persoalan ekonomi. Namun hari ini kita akan bahas lagi mengenai ekonomi yang topik materinya yang lain. Saya sudah siapin dalam bentuk slide PowerPoint. Ini akan bisa kita bahas dan kita diskusikan secara bersama. Ya, pada topik hari ini yang saya sudah siapkan adalah bagaimana pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Ya, oke. Pajak dalam kategori berarti ini adalah ada nilai tambah, ya kan? Jadi pajak ini adalah ada biaya yang diakibatkan dari suatu barang sehingga barang ini akan memiliki value yang lebih tinggi atau nilai atau harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada pajak di sini. Saya contoh kalau kita makan di restoran ya, makan di restoran itu sudah jelas. Jadi kalau di restoran itu pajak 10 sampai 15% itu sudah jelas kita bayarkan, kita sebagai customer membayarkan pajak ya. Pajak ketika kita makan di restoran-restoran tertentu. Namun ada barang yang pada posisinya sudah dikenakan pajak terlebih dahulu. Misalkan Anda membeli sebuah handphone. Handphone ini kan masuk dari negara importir gitu kan atau negara-negara pengekspor ya kan. Jadi pajak barang ini sudah dikenakan pajak. Ada bea dan cukai itu lain lagi ya, artinya sudah dikenakan pajak. Jadi harganya jadi lebih naik. Nah, kalau kemarin itu viral sempat di media sosial mengenai harga sebuah mobil Alphard. Mobil Alphard kalau di Jepang itu berkisar harganya sekitar 5.500 juta, sementara di Indonesia 1,2 miliar. Ada range di situ, harganya harga yang lebih tinggi, artinya ada range-nya terlalu tinggi ya. Itu faktor-faktor itu disebabkan oleh salah satunya adalah pajak ya. Pajak inilah yang mempengaruhi nilai atau harga dari suatu barang. Maka dalam persoalan ini yang perlu kita pahami secara bersama adalah bagaimana pengaruh pajak ini ya, pengaruh dari pajak ini pada keseimbangan pasar. Artinya, walaupun harga atau pajak dari sebuah kendaraan ya, pajak dari sebuah barang itu tinggi, tapi keseimbangan pasarnya juga tetap baik. Maka kalau tadi saya analogikan sebuah mobil Alphard, walaupun pajaknya tinggi, ya kan, harga sampai di Indonesia sampai 1,2 miliar, nah, tapi value atau tetap laku bahasanya, artinya keseimbangan pasarnya tetap baik. Nah, ini yang harus kita ukur, kita lakukan suatu treatment. Wajar mungkin kalau di Jepang itu
harga mobilnya lebih murah. Kenapa? Mereka yang memproduksi. Nah, begitu juga dengan kalau di Indonesia ada daun pisang ya. Nah, ini juga importir-importir lagi mensiasati terus mengekspor daun pisang dari Indonesia ke Eropa, ke Jepang. Nah, di Jepang itu daun pisang mahal ya. Karena di kita daun pisang pun kadang nggak dibeli, ada punya tetangga tinggal minta ya kan. Nah, itu kalau kita di kampung-kampung. Tapi kalau di kota juga sudah ya 2.000 selembar gitulah. Tapi tidak seperti di Jepang yang sampai 60.000 per lembar. Nah, ini yang jadi persoalan dalam sebuah pajak ya. Jadi pajak itu akan mempengaruhi. Lagi-lagi kita terkecoh dengan harga kenaikan ekonomi pada minyak goreng hari ini ya. Kalau kemarin itu harganya 14.000 yang premium ya kan. Baru lagi diumumkan harga hari ini disesuaikan dengan ekonomi. Nah, ini adalah suatu dilema. Kenapa? Karena kita sebagai negara penghasil, ya kan, penghasil minyak goreng. Tapi ya ini adalah pengaruh range tinggi atau tidak tingginya, besar atau kecilnya satu proses pajak yang diberikan terhadap barang. Baik. Oke, kalau kita lihat pengaruh, ya, kita lihat di sini pengaruh. Maka pengaruh itu memiliki yang namanya ada pengaruh. Jadi kalau pengaruh itu berarti dalam kategori bahasa, tatanan bahasa, maka yang dikatakan dengan pengaruh itu ada faktor X yang mempengaruhinya, ya kan? Nah, faktor X inilah yang mau kita lihat. Nah, misalnya, pengenaan pajak atau sesuatu barang akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut, mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya. Oke. Dengan harapannya, dengan mendorong hari ini kita masih dalam kondisi pandemi, jadi pemerintah membuat satu kebijakan-kebijakan, artinya ada barang-barang tertentu yang ya nilai pajaknya dikurangi, bahkan dihapuskan. Kenapa? Karena ada pengaruh di sini, ya. Pengaruh di sini itu yang mengakibatkan nilai suatu barang tersebut menjadi lebih tinggi. Maka proses ini yang harus kita lalui. Artinya pengaruh ini ya, pada pengaruh ini, proses dari pengaruh ini yang harus kita imbangkan dengan keseimbangan pasar. Jadi supaya proses dari nilai jual atau transaksi jual beli tetap seimbang, maka pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam menentukan nilai atau poin-poin terhadap pajak yang harus dia kehendaki lah ya. Kenapa pajak ini pada dasarnya ditentukan oleh nilai atau pemerintah menentukan terhadap nilai suatu pajak yang dia inginkan. Oke. Oke. Lanjut ya. Pajak yang dikenakan atas penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih mahal. Ya, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Ya, karena barangnya sudah dikenakan pajak yang lebih tinggi, maka secara otomatis barang itu yang akan dinaikkan harganya. Kalau tidak, produsennya akan rugi. Ya, jadi nilai pajak itu atau besaran pajak itu dikenakan ke konsumen. Nah, maka lagi-lagi kita harus memikirkan bagaimana menilai atau melihat sesuatu barang itu punya value yang lebih baik sehingga wajar kalau harganya juga lebih mahal.
Tetapi kalau value-nya rendah, pajaknya besar, pasti tidak ada yang mau beli ini. Oke. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta menjadi lebih mahal daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Nah, kenapa? Karena sudah dipajak nih barangnya. Ya. Sehingga kalau dia dikena pajak, maka barang ini akan jadi lebih besar. Sehingga pembelinya juga jauh lebih kecil. Banyak faktor yang membuat satu barang seperti itu. Jadi faktor-faktor inilah yang harus kita anulir agar barang yang dijual tersebut tidak terlalu tinggi pajaknya. Kenapa? Harus memperhatikan value-nya. Tapi kalau value-nya baik, ya contoh tadi saya bilang mobil Alphard, walaupun pajaknya besar, harga jualnya jadi lebih besar, di Indonesia tetap banyak yang beli. Kenapa? Karena memang fitur atau value yang dimasukkan ke dalam mobil tersebut memang mobil masuk high class gitu atau kelasnya mewah gitu. Ya, wajar orang Indonesia memilikinya walaupun pajaknya tinggi tapi masih banyak yang beli. Kenapa? Masuk dalam kategori mobil mewah. Oke. Next. Ya, di sini kita gunakan asumsi. Yang pertama, permintaan pembeli ya. Permintaan pembeli ini hanya tergantung dari harga saja. Ya, jadi harganya saja. Dan fungsi permintaan tidak akan berubah. Oke. Yang kedua, penjual atau produsen akan menyesuaikan ingat, akan menyesuaikan kurva penawarannya pada harga baru yang sudah diperhitungkan. Next, yang ketiga, jika setiap pajak per unit barang dikenakan, atau ini T-nya, dikenakan pada setiap unit barang yang dijual, maka akan mengubah fungsi penawarannya. Jadi fungsi penawarannya akan berubah. Kenapa? Karena pajak ini dikenakan pada unit barang tersebut, sehingga harganya juga akan jadi lebih besar. Maka fungsi penawaran sebelum kena pajak itu P sama dengan Fx. Oke. Fungsi penawaran setelah kena pajak itu sama dengan T, maka P1 sama dengan Fx tambah T. Oke. Oke. Jika fungsi permintaan diketahui P sama dengan Fx, maka titik keseimbangan pasar yang baru dapat ditentukan E1 yaitu X1, P1 yaitu dicari dengan melakukan pemecahan. Yang pertama itu fungsi permintaan. D sama dengan P1 sama dengan Fx. Itu fungsi penawaran. ST sama dengan P1 sama dengan Fx tambah 6. Baik. Kita lanjut ya. Jika digambarkan, dapat terlihat bahwa fungsi penawaran yang baru setelah dikenakan pajak penjualan ini akan selalu lebih kecil dari besarnya pajak. Kecuali jika harga tidak tergantung jumlah barang yang dijual. Sehingga kurva penawaran sejajar sumbu X. Besarnya total pajak dalam satuan T sama dengan pajak per unit dikalikan dengan banyaknya barang yang terjual pada titik keseimbangan pasar. Maka dirumuskanlah T sama dengan TX1. Inilah rumusan dari bentuk fungsi tersebut. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat dalam fungsi kurvanya, yang pertama jika digambarkan dapat terlihat bahwa fungsi penawaran yang baru setelah dikenakan pajak penjualan kecuali jika harga tidak tergantung pada jumlah barang yang dijual, sehingga kurva penawaran sejajar dengan sumbu X. Nah ini dia kurva penawarannya ini. Dalam kurva ini kita bisa melihat
Nih, sejajar nih. Sumbu X. Oke. Besarnya total pajak T sama dengan pajak per unit. Ya, dikalikan dengan banyaknya barang yang terjual. Oke, baik. Itu sama dengan E sama dengan titik keseimbangan sebelum pajak. E1 harga keseimbangan sesudah pajak. Sehingga keseimbangan pasar setelah kena pajak dapat dicari dengan memecahkan fungsi penawaran yang baru dengan fungsi permintaannya. Baik, kita lihat contoh. Oke. Baik. Ya, kita lihat contoh. Fungsi penawaran suatu barang adalah P sama dengan X tambah 2. Terhadap barang ini dikenakan pajak ya sebesar Rp3 per unit. Buatlah fungsi penawaran yang baru. Baik, kita coba jawab. Oke. Dalam fungsi ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana satu fungsi dapat diselesaikan dengan sistem persamaan tersebut. Maka titik sama dengan fx tambah 6. Bentar ya. Oke. Saya hapus dulu.
Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Tadi ada kendala sedikit. Ya, oke. Kita coba jawab. Baik. Maka di sini fungsinya adalah PT sama dengan fx tambah 6. Sehingga PT sama dengan X tambah 2 ya, tambah, oke. Tadi fx-nya ya kan, fungsi fx tambah 6 itu kan kita dapatkan ketika pada fungsi yang ini sebelumnya. Oke. Ada yang keliru. Nah, ini ditanya adalah fungsi penawaran ya kan, fx tambah 6. Oke. Ya, itu kalau ditanya fungsi penawaran ya, fx tambah 6. Jadi oke. Nah, jadi di sini fx tambah 6, fx-nya itu kan x tambah 2 ya. Fx tambah 2. Oke. Fx tambah 2 itu kita masukkan ke X tambah 2 tambah 6. Ya, X tambah 2 tambah 6. Jadi PT-nya itu X tambah 8. Ya, yang di CM-nya itu diperbaikin ya. Baik, yang berikutnya, fungsi permintaan satu barang adalah F sama dengan min X tambah 15, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 0,5X tambah 3 terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah kena pajak? Baik, kita coba jawab dulu. Oke. Yang perlu kita lihat di sini yang diketahui itu adalah diketahui PD sama dengan min X tambah 15. Oke, PS 0,5 X tambah 3. Ya kan? Oke. Keseimbangan sebelum kena pajak. Ya. Yang ditanyakan adalah keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Maka
PD sama dengan PS, ya kan? Jadi kalau keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Oke, kita lanjut sebelah sini. Saya ganti warna. Min X, tadi PD sama dengan PX ya. PD sama dengan PS. Berarti min X tambah 15 sama dengan 0,5 ya. X tambah 3 lalu 15 dikurang 3 sama dengan 0,5 X ditambah X. Oke. Maka 15 kurang 3 12. 12 sama dengan 1,5 X. Ya. Maka X sama dengan 12 per 1,5 X. Ya. Sehingga X-nya sama dengan 8. Maka PD sama dengan min X min 15. Maka PD sama dengan X-nya tadi 8. Jadi min 8 min 15. Oh sorry, ini tambah ya, tambah 15. Jadi PD sama dengan positif 7. Titik keseimbangannya E87. Ini sesudah pajak ya. Sekarang kita lihat sesudah pajak. Ya, penawaran sesudah pajak itu PS sama dengan Fx tambah T. Maka PS sama dengan 0,5X tambah 3 tambah 3. Maka PS sama dengan 0,5X tambah 6. Sehingga PD sama dengan PS. Itu min X tambah 15 sama dengan 0,5X tambah 6. Maka 15 dikurang 6 sama dengan 0,5X tambah X. 15 kurang 6, 9 sama dengan 1,5 X. Ya. Maka X sama dengan 9 per 1,5. Atau X sama dengan 6. Oke. 1,5 nih ya. Oke. Ya. PD-nya PD sama dengan min X tambah 15, maka sama dengan minus 6
tambah 15. Maka PD sama dengan 9. Sehingga titik keseimbangan sesudah pajak (6,9). Di sini kita bisa lihat pada titik yang sudah kena pajak itu adalah pada kurvanya nih, ya. Jadi pada kurva ini dapat kita lihat titik yang sudah kena pajak dan belum kena pajak, ya. Ini dia masuk dalam kategori 6,9 tadi di mana? Oke. Ini kalau diminta buat kurvanya nanti seperti ini ya. Oke. Masukkan titik 8, 7. Berarti ada 8 dan 7. Ini E. Saya ganti dulu warnanya. Nah, ini. Pada titik ini kita bisa lihat 8,7 itu ya, dan ini titiknya. Oke, dan tadi 6,9 ini juga titiknya. Baik, itu yang contoh. Wah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Fungsi permintaan suatu barang adalah X sama dengan 220 kurang 5P dan fungsi penawarannya adalah X sama dengan min 20 tambah 3P. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. B, berapakah jumlah pajak yang harus dibayar pembeli bila pajak barang tersebut adalah 2 per unit barang. Oke, sekarang kita coba jawab. Ya. Pada konteks ini, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah kita jawab dulu untuk nilai yang pertama. Sebentar. Ya, supaya seimbang. Yang pertama kan supaya seimbang. Tadi katanya keseimbangan pasar, ya kan? Supaya seimbang, maka XD harus sama dengan XX, ya, atau XD sama dengan XX. (220 dikurang 5P sama dengan min 20 tambah 3P. 220 tambah 20 sama dengan 3P tambah 5P. Maka 220 tambah 20 maka 240 sama dengan 3 tambah 5, 8P. Maka P sama dengan 240 per 8. Atau P sama dengan 30. Maka keseimbangannya adalah adalah PE sama dengan 30. Maka X kurang 220 kurang 5P, maka X sama dengan 220 kurang 5 kali 30. X sama dengan 220, 5 kali 3, 15, 150. Maka X sama dengan 70. Oke. Jadi keseimbangan, maka jumlah keseimbangannya ya
Jumlah keseimbangan adalah 70,30. Lanjut. Yang B, ya, jika pajaknya sama dengan 2, maka fungsi penawaran menjadi yang pertama, pajak yang dibayar oleh pembeli per unit barang. PT dikurang PE. Pajak yang dibayar oleh penjual ini PT dikurang P1. Maka 2 dikurang atau 2 sama dengan PT kurang P1, ya kan? Maka P1 sama dengan PT kurang 2. Oke. Jadi ya, ini tadi pajak yang kedua ya, yang B ini. Ya, B PT sampai ya, oke, sehingga X ya, X sama dengan min 20 tambah 3P, maka X sama dengan min 20 tambah 3 kali P kurang 2. X sama dengan min 20 tambah 3P kurang 6. Maka X sama dengan min 2, 6. Min kan menjadi 26 tambah 3P. Sehingga keseimbangan menjadi 220 kurang 5P sama dengan min 26 tambah 3P min 8P sama dengan min 246. Maka P sama dengan min 246 per min 8. Jadi P sama dengan 30,75. X sama dengan min 26 tambah 3P. Maka sama dengan min 26 tambah 3 kali 3075. Ya. 3075. Maka sama dengan min 26 tambah 92,25. Atau sama dengan 66,25. Maka keseimbangan barunya PT XT sama dengan 66,25.
Oke. Titik keseimbangannya itu adalah 66,25 dan 30,75. Nah, pada keseimbangan barunya adalah 30,75 dan jumlahnya 66,25. Oke. Kalaupun kita mau lihat dalam sebuah kurva, ya. Ini kurvanya, ya. Ini titik-titiknya tadi. Nah, jadi pada kurva ini kita bisa melihat hasil dari proses gambaran dari persamaan yang kita dapatkan tadi. Ya, oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, untuk post testnya, fungsi permintaan yang baru adalah PT sama dengan X tambah 5. Oh, sorry. Permintaan satu barang. Fungsi permintaan. Oke. Ya, prosesnya adalah fungsi permintaan satu barang adalah P sama dengan min X tambah 10, sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 0,2 X tambah 4 terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit. Berapa harga keseimbangan? Dan jumlah keseimbangan. Sebelum dan sesudah kena pajak. Oke, baik. Itu prosesnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semua, sehingga kuliah ini menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Dan prosesnya tolong diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika tidak, nanti nilainya tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.